Halo teman-teman di Hari Remaja, kalian semua sedang dalam keadaan baik-baik saja bukan? Di Hari Remaja berharap demikian. Selamat malam dan salam jumpa. Masih di kisah masa remaja. Sebelum mulai berkisah, di Hari Remaja kembali mengingatkan bagi teman-teman yang mau kirim-kirim salam atau ucapan apapun untuk orang-orang terkasih atau pengen berbagi kisah, kirimkan saja tulisan teman-teman melalui email di hariremaja79@gmail.com atau DM ke IG @diariremaja79. Jangan lupa pula, jika teman-teman suka, di Hari Remaja minta dukungan teman-teman. Cukup dengan like, comment, share, and subscribe. Agar Diri Remaja tetap eksis untuk berkisah, sebab kita tentu punya cerita. Oke, masih di kisah Aldi dan Camelia dan sekarang memasuki bagian keempat yang mengisahkan persahabatan Semu, Aldi, dan Ayi. Pada bagian ketiga, diceritakan Aldi dan Aida akhirnya berpisah. Persahabatan yang dirasakan belum genap selama 3 bulan itu diakhiri dengan rasa haru dan derai air mata. Oh iya teman-teman, dari deretan kisah-kisah ini nanti pada akhirnya mengerucut ke satu kisah perjalanan Aldi dan Camelia. Siapa sih Camelia itu? Untuk teman-teman yang baru berkunjung dan kebetulan episode ini yang ditemukan, maka perlu mampir ke episode pertama dulu. Karena kisahnya akan runut sesuai urutan kejadian. Dan 80% kisah ini merupakan fakta, bukan fiksi. Sementara setting tempat sengaja tidak di Hari Remaja munculkan, tujuannya simple, yaitu agar teman-teman berimajinasi sendiri. Baik, sekarang kita mulai berkisah. Sejak perpisahannya dengan Aida, Aldi lebih suka menyendiri dan tidak jarang waktu istirahatnya digunakan untuk menulis kata-kata puitis jika di sekolah. Ya, kata-kata puitis. Sebab hobi Aldi menulis dan merangkai kata-kata. Hobi menulis ini pula dimulai sejak bertemu dengan Aida, kakak kelas sekaligus sahabatnya yang sudah pindah sekolah. Meskipun nampak penyendiri jika di sekolah, namun tampak riang ketika di rumah, sebab di kampungnya ada Camelia, teman dekat sejak Aldi duduk di bangku kelas 6 SD yang selalu menjadi sandaran hati di kala gundah. Meskipun Camelia masih polos dan tidak tahu arti tentang persahabatan. Maklum, masih sekolah dasar. Tahun 93-94, Camelia kelas 5 SD, sementara Aldi kelas 1 SMP. Jika saat keduanya masih sama-sama di bangku SD, Aldi dan Camelia selalu diizinkan oleh orang tua Camelia untuk bermain rumah-rumahan dan memasak di kebun belakang rumah. Namun sejak Aldi masuk SMP, orang tua Camelia lebih mengizinkan jika bermain cukup di rumah saja, belajar bersama, atau mengerjakan PR. Hari berganti, minggu berlalu, bulan terlewati. Waktu berjalan berasa begitu cepatnya. Tahun pelajaran 9495 tiba. Aldi naik kelas 2 SMP dan Camelia naik kelas 6 SD. Di kelas 2 SMP, Aldi cukup merasa bahwa teman adalah sesuatu yang sangat berharga. Seperti tidak ingin kembali mengalami kisahnya dengan Aida. Ketika di sekolah, Aldi sekarang lebih suka bermain dengan teman-teman pada umumnya. Pada suatu hari, Aldi dimintai kakak kelas untuk membelikan satu pak kertas surat cinta merek Harvest berwarna kombinasi pink dan ungu. Kenapa kakak kelasnya menyuruh Aldi membelikan kertas surat cinta? Ya, tepatnya karena jika pulang, Aldi melewati toko buku. Isi dari satu pak kertas surat tersebut terdiri dari 5 buah amplop dan 10 lembar kertas. Baunya harum aromaterapi, ciri khas kertas surat cinta pada zaman itu. Sebagai imbalan, Aldi diberi 1 amplop dan 2 kertas isi. Aldi yang kebetulan gemar menulis dan merangkai kata, malam itu tidak menulis di buku diari, karena buku diarinya sudah penuh. Dipilihnya kata-kata, disusun satu persatu dirangkai dengan kata hubung, dan jadilah kalimat indah tentang persahabatan. Seperti senja kemarin sore, langit di ufuk barat jingga warnanya. Indah, seindah apabila hatimu memberi ruang untukku dapat bersahabat denganmu. Seperti embun di antara mawar yang baru mekar kemarin pagi. Di taman depan ruang kelas,
sejuk dilihatnya. Sesejuk apabila kau kan selalu ada di sampingku. Kita memang terlahir tidak sama. Akulah Adam, sedangkan kau Hawa. Maka wajar jika hati ini ingin terpaut dalam satu kata, sahabat setia. Setelah selesai, Aldi membaca ulang dari awal hingga akhir. Ketemu kesimpulan kalau yang ditulis ini bukan diari, melainkan banyak mengandung kalimat ajakan untuk bersahabat. Kalau begitu, tulisan ini mesti ditunjukkan kepada seseorang. Aldi bingung kepada siapa tulisan ini mesti diberikan. Tanpa pikir panjang, bayangan Aldi langsung tertuju pada salah satu teman perempuan yang paling manis dan duduk di kelas 2B. Namanya Ayi. Maka di sudut kanan atas ditulisnya nama orang yang akan dituju. Teruntuk temanku, Ayi yang manis. Keesokan harinya, Aldi minta tolong sama Ulia untuk meminjam buku matematika Ayi. Ulia memang teman dekat, jadi tanpa berpikir panjang langsung meminjam buku matematika Ayi. Setelah buku Ayi didapatkan, Aldi langsung menyelipkan surat yang baru saja ditulis semalam. Kemudian meminta tolong kembali sama Ulia untuk mengembalikan buku matematika Ayi. Selang beberapa hari, Aldi pun dapat balasan dari Ayi melalui sepucuk surat pula. Sepucuk surat berwarna hijau muda bergambar bunga mawar putih. Ketika dibuka, harumnya sangat mengesankan. Sementara kata-kata di dalamnya menyatakan bahwa Ayi menerima persahabatan Aldi. Tapi Aldi bingung mesti bahagia atau biasa saja. Karena pada dasarnya surat tersebut ditujukan kepada Ayi tanpa ada latar belakang. Tapi sekedar, ya boleh dikatakan iseng belaka. Makanya sejak menerima balasan itu, Aldi justru jadi malu jika bertemu Ayi. Aneh, ini benar-benar aneh. Merasa mendapat respon yang kurang baik dari Aldi, Ayi mengirim surat berikutnya yang di dalamnya terdapat kalimat bahwa, Aldi, kalau boleh aku minta fotonya. Aldi terlalu tergesa-gesa mengambil kesimpulan. Dalam hatinya bertanya, apakah yang diminta itu foto Aida? Sebab dalam pertanyaan itu mengandung kata ganti orang ketiga, minta fotonya. Kalau memang yang diminta foto Aldi, kenapa tidak pakai kata minta fotomu? Padahal sebenarnya yang diminta itu foto Aldi. Pada zaman itu memang tukar-menukar foto adalah simbol persahabatan atau percintaan. Kalau yang diminta Ayi itu foto Aida, apa yang harus aku lakukan ya? Aldi bertanya pada diri sendiri dalam hati. Ya, pasti yang Ayi minta itu foto Aida. Aldi menguatkan praduganya. Oleh karena ini, Aldi langsung minta tolong teman. Danang namanya. Danang merupakan teman Aldi yang punya kakak seangkatan dengan Aida. Danang, boleh nggak aku minta tolong? Tanya Aldi. Tolong apa Al? Jawab Danang. Kakakmu dulu kan seangkatan sama Aida. Mungkin kakakmu itu punya foto Aida. Lanjut Aldi. Coba besok ya, nanti aku tanya sama Mbak Yuku. Sepertinya sih punya. Soalnya Mbak Yuku suka ngoleksi foto teman-temannya gitu. Tukas Danang. Baik, terima kasih sebelumnya ya Nang. Aldi berucap terima kasih. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan besok aku gak lupa. Jawab Danang mengakhiri obrolan. Keesokan harinya, selepas istirahat, Danang memberikan foto ukuran 4R. Di foto itu tampak Aida mengenakan kostum mayoret dengan pose tangan kanan memegang topi, tangan kiri memegang tongkat mayoret, dan kaki kanan sedikit ditekuk di depan kaki kiri.
Melihat gadis cantik dalam foto itu, ingatan Aldi kembali ke masa 1 tahun berlalu. Aldi bengong sambil menatap foto. Benak pikirannya mengembara jauh. Apa kabar Aida? Saat ini semoga kau baik-baik saja. Sekarang pasti kau sedang bahagia dengan sahabat lainnya. Sahabat yang kau temukan di sekolah baru. Saat ini pula kau pasti sudah tambah baik dan lebih dewasa dariku. Karena kau sudah kelas 1 SMA. Guman Aldi dalam hati. Saat dalam lamunan, Danang menepuk bahu Aldi keras. "Hai, kamu kenapa?" tanya Danang. Enggak kenapa-napa. Aku cuma teringat masa yang telah terlewati, jawab Aldi datar. Ya sudah, aku ke kelas dulu ya. Danang meninggalkan Aldi. Setelah mendapatkan foto Aida, Aldi seolah-olah lupa dengan surat Ayi yang meminta foto. Aldi abai terhadap apa yang dia mulai. Sampai dengan Aldi mendapatkan foto Aida, Aldi memang masih belum paham dengan maksud Ayi minta fotonya dalam surat balasan. Dalam hatinya, yang terbesit adalah bahwa Ayi meminta foto Aida. Sementara foto Aida yang baru diterima dari temannya itu, sekarang seolah-olah menjadi sesuatu yang berharga dan tidak mungkin akan diberikan kepada siapapun. Maka Aldi membuat surat kembali untuk Ayi yang salah satu kalimatnya, "Ayi, aku minta maaf karena aku tidak dapat memberikan sesuatu yang kurasa sangat berharga, meskipun hanya sekedar foto." Membaca balasan seperti itu, giliran Ayi yang bingung, tidak tahu sama sekali maksud Aldi. Akhirnya mereka berdua blunder. Aldi lebih memilih menghindar jika bertemu Ayi. Akhirnya, dalam keseharian, Aldi lebih dekat dengan Ulia. Teman tanpa status hubungan khusus, tapi nyaman karena tidak terikat perasaan. Bahkan dengan Ulia, jalan bersama, jajan bersama, dan belajar bersama pun tidak merasa canggung sama sekali. Apalagi Aldi dan Ulia sama-sama satu grup marching band yang sering berlatih bersama. Bersama Ulia pula, Aldi dapat melupakan Aida tanpa rasa terpaksa. Karena nasihat dan pesan yang sering diberikan Ulia selalu dapat diterima hati dan perasaan. Kebersamaan Aldi dan Ulia berlanjut sampai naik kelas 3. Baik teman-teman di hari remaja, seperti apa sih kisah Aldi di kelas 3 SMP? Kita lanjut di episode atau bagian berikutnya. Mudah-mudahan kisahnya akan selalu menarik bagi teman-teman. Selamat malam, selamat tidur. Semoga teman-teman mimpi indah malam ini. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.